Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam patunggilan, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan mengikuti ibadah keluarga dan masih tetap di rumah kita masing-masing. Mari kita mengawali ibadah keluarga kita malam hari ini dengan kita mengambil saat teduh. Di dalam hati kita masing-masing mengakulah yang demikian. Ibadah keluarga malam hari ini ya Tuhan, kami alami dalam nama Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi, yang tiada pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudaraku sekalian malam hari ini. Amin. Mari saudara-saudara kita memuji nama Tuhan. Melalui Kidung Jemaat 237 kita nyanyikan baitnya yang pertama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kita menjalani kehidupan ini ibarat seseorang yang menjalani perjalanan yang panjang. Perjalanan yang membutuhkan pemandu, baik itu berupa pelita ketika malam hari, begitu juga terang ketika menjalani kehidupan ini. Dan firman Tuhan adalah sebagai pemandu dan pelita dalam kita menjalani hidup ini. Karena itu pada ibadah keluarga malam hari ini kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa, mohon terang pada Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Bapa, Allah yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami berkumpul dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing. Kami rindu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan melalui ibadah keluarga malam hari ini. Karena itu ya Tuhan, terimalah pujian kami ini, dan kami rindu juga untuk mendengarkan sapaan firman Tuhan sebagai pelita dan terang bagi langkah kehidupan kami. Karena itu urapilah hati, pikiran kami dengan Roh Kudus ya Tuhan, sehingga malam hari ini kami Engkau layakkan untuk membaca, merenungkan, dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terlebih kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan hamba-Mu yang akan mengantarkan firman-Mu juga urapilah dengan Roh Kudus, sehingga apapun yang kami sampaikan hanyalah kehendak Tuhan saja yang terjadi. Berfirmanlah ya Tuhan malam hari ini, kami anak-anak-Mu bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adapun firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan malam hari ini, yang terambil di dalam Kejadian 6, Kejadian 6 kita akan membaca ayat 5 sampai ayat 22. Kejadian 6 ayat 5 sampai 22 yang demikian kesaksian firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi
dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara. Sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi Aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu: 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah purunnya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya Aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, Aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu, dan istrimu, dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa 1 pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang 1 pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Amin. Berbahagialah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang senantiasa membaca, merenungkan, terlebih yang berbahagia yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan saudara-saudara sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai ayat natsnya pada malam hari ini yang terambil di ayat 18 yang demikian. Tetapi dengan engkau Aku akan mengadakan perjanjianku. Saudara-saudara, ada seorang guru yang mengajar sekolah taman kanak-kanak. Jadi guru TK begitu, saudara-saudara. Pada satu ketika guru ini bertanya kepada murid-muridnya. Dan pertanyaan ini seputar tentang binatang gajah, begitu. Ketika guru ini bertanya, anak-anak,
apa yang anak-anak ketahui dan binatang gajah itu seperti apa begitu? Pertanyaannya kepada murid-muridnya. Maka setiap murid-muridnya memberikan jawaban masing-masing, saudara-saudara. Ketika ditanya, yang satu memberikan jawaban, coba kamu, gajah itu seperti apa? Anak ini mengatakan bahwa gajah adalah binatang yang memiliki hidung yang panjang. Oh ya. Kemudian anak berikutnya ditanya, gajah itu seperti apa? Anak berikutnya ini menjawab, gajah ini adalah binatang yang bertelinga lebar, begitu. Oh ya. Kemudian anak yang ketiga ditanya juga, gajah itu binatang yang seperti apa? Binatang yang besar, berkaki 4. Oh ya, betul. Nah, inilah saudara-saudara jawaban para murid ketika ditanya menurut pemahaman mereka gajah itu seperti apa. Masing-masing memberikan jawaban yang berbeda-beda, dan masing-masing memberikan jawaban adalah bagian-bagian dari gajah itu sendiri. Tidak salah gajah itu disebut binatang yang bertelinga besar, yang memiliki hidung yang panjang yaitu belalainya, kemudian besar dan berkaki 4. Dan jawaban-jawaban anak-anak ini sesuai dengan apa yang dipahami, apa yang dilihat. Nah, sekarang saudara-saudara, itu ketika pertanyaan gajah itu seperti apa, dan masing-masing memberikan jawaban yang sesuai dengan apa yang dilihatnya. Kemudian sekarang ketika ada pertanyaan kepada kita, Allah itu seperti apa? Saudara-saudara, memang secara umum orang memiliki kepercayaan bahwa Allah itu adalah pengasih, penyayang, Allah itu adalah yang maha baik, begitu. Sebagian dan mungkin banyak orang memiliki pemahaman seperti itu. Tetapi ada sebagian juga orang yang memiliki pemahaman bahwa Allah itu adalah Allah yang kejam, Allah yang menakutkan, begitu. Jawaban-jawaban ini juga didasari oleh pemahaman dan pengalaman hidup masing-masing orang ketika menjalani kehidupan ini. Apa yang dirasakan, apa yang dipergumulkan, apa yang kemudian dilihat dari perjalanan hidupnya, maka masing-masing orang bisa menjawab dengan berbagai hal. Ada yang menjawab Allah itu baik, ada yang menjawab Allah itu kejam, Allah itu menakutkan. Dan ini didasari juga dengan apa yang diterimanya dalam kehidupan ini. Kalau yang senantiasa diterima, dijalani setiap harinya adalah hal-hal yang nyaman, hal-hal yang penuh berkat, hal-hal yang bersukacita, maka tidak mudah untuk mengatakan, menilai bahwa Allah itu baik. Tetapi ketika perjalanan kehidupan manusia dipenuhi dengan pergumulan, dipenuhi dengan perasaan luka, perasaan yang tidak jarang menimbulkan tangisan, apakah bisa kemudian menilai Allah itu baik? Tentunya juga orang yang mengalami hidup seperti ini juga akan memiliki penilaian sendiri terhadap diri Allah itu. Sebagai manusia, saudara-saudara, memang tidak mudah untuk mengerti dan memahami tentang rencana Allah, sehingga kita seringkali mengalami kebingungan atas semua perjalanan hidup ini, apalagi harus menilai Allah itu seperti apa. Seperti halnya firman Tuhan malam hari ini, saudara-saudara, di dalam Kejadian 6 ayat 5 sampai 22 yang baru saja kita baca tadi,
yang menceritakan tentang bahwa Allah menyesal atas seluruh ciptaannya. Juga tidak luput adalah menyesal terhadap kehidupan manusia yang telah rusak, yang telah jauh dari kebenaran, sehingga Allah memiliki rencana untuk memusnahkan saja manusia dan seluruh ciptaannya ini dari atas bumi ini. Di ayat 7 tadi jelas sekali saudara-saudara, dikatakan bahwa berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Ada perasaan menyesal Allah telah menciptakan seluruh ciptaannya. Kemudian Allah ingin memusnahkan saja semua ciptaannya. Dari sini saudara-saudara, sebentar kita mencoba untuk berpikir dan kemudian kita menanggapi, luar biasa ini. Ternyata Allah bisa menyesal. Dan lebih dari itu saudara-saudara, Allah ingin memusnahkan semua ciptaannya. Dan bukankah ini tindakan yang begitu brutal, begitu kejam, dan begitu menakutkan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca sampai di ayat 7 ini. Allah ingin menghapus sudah semua kehidupan ciptaannya, sudah tidak ada lagi. Menjadi pergumulan setiap kita bahwa Allah akan menghapus ciptaannya ini sama sekali. Tetapi saudara-saudara, setelah itu ternyata Allah tidak menghapus semuanya. Sebab Allah masih memiliki cinta yang begitu besar kepada ciptaannya, yaitu melalui Nuh dan keluarganya beserta seluruh hewan yang masuk dalam bahtera itu. Allah mengadakan perjanjian dengan Nuh. Di ayatnya yang ke-18 tadi dikatakan bahwa tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku. Artinya bahwa pemusnahan yang dilakukan Allah bukan dalam rangka untuk memutus hubungan antara pencipta dengan ciptaannya. Sama sekali bukan. Melainkan untuk memperbaharui hubungan yang telah rusak antara sang pencipta dengan ciptaannya. Allah sama sekali tidak berkeinginan untuk menghapus, tetapi justru Allah ingin memperbaharui relasi antara ciptaannya, terutama manusia, dengan Allah sang penciptanya. Saudara-saudara, bahwa Allah adalah sang cinta itu sendiri, dan berdasarkan cinta Allah itulah Allah kemudian menciptakan kehidupan ini, bukan membinasakan, bukan mendatangkan kematian, dan bukan mendatangkan kerusakan. Memang saudara-saudara, terkadang tidak mudah untuk menerima bagaimana mungkin Allah mewujudkan cinta kasih-Nya itu kok melalui tindakan yang menakutkan, mencemaskan, mengkhawatirkan. Seperti halnya saat ini. Hari-hari belakangan ini, hari-hari saat ini, hari-hari yang dipenuhi dengan kecemasan dan ketakutan ini. Kita juga sering bertanya, mempergumulkan, Allah itu sang cinta kasih, tetapi mengapa situasi kondisi seperti ini terjadi?
menakutkan, mencemaskan, mengkhawatirkan. Saudara-saudara, bagaimana kita mampu menyadari bahwa inilah cara Allah agar pada saatnya kita bisa melihat bahwa Allah itu adalah penuh cinta dan Allah itu adalah sumber kehidupan, Allah itu sumber damai sejahtera. Namun, apakah benar Allah melakukan tindakan yang kejam seperti saat ini, seolah-olah membiarkan kehidupan kita tanpa ada kedamaian? Justru yang ada ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Saudara-saudara, bagi kita, Allah bukanlah Allah yang kejam. Allah bukanlah Allah yang jahat, melainkan Allah sedang melakukan pekerjaannya yang ternyata memang kita tidak mengerti akan rencana Allah dalam kehidupan ini. Dan ketidakmengertian itulah yang saat ini yang bisa kita tangkap. Jadi, bila masih merasa kaget atau bingung, itu boleh-boleh saja Bapak Ibu dan saudara-saudara saat ini kehidupan kita. Asal kemudian tidak sampai kita kemudian menghujat Allah. Allah justru menginginkan bagaimana Allah ingin memulihkan, memperbaharui kehidupan setiap umat yang dikasihinya. Mari kita tanggapi cinta Allah ini dengan kita terus mempererat hubungan kita dengan Allah. Karena Allah ingin memulihkan relasi dan hubungan kita, memperbaharui, memberikan kehidupan antara Allah Sang Pencipta dengan kita, umat yang dikasihinya. Saudara-saudara, mari kita sambut cinta kasih Allah ini dengan kita hari demi hari semakin memperbaharui hubungan kita dengan Allah, hari demi hari semakin erat dengan Allah. Kiranya firman Tuhan malam hari ini memberikan kekuatan bagi kita, penghiburan bagi kita, juga menguatkan iman percaya kita ketika kita terus mengiring Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Ketika kami merenungkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau Allah yang baik, Allah yang terus melakukan pembaharuan di sepanjang kehidupan kami menyadari bahwa Engkau adalah Allah Sang Cinta yang sejati itu, dan saat ini tengah berkarya dalam hidup kami, tengah berkarya di situasi kondisi yang menurut kami mencemaskan. Ternyata semuanya ada di dalam rancangan Allah, agar kami nantinya mampu melihat bahwa Allah sangat mencintai kami semuanya. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu malam hari ini yang memberikan kekuatan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Sambil kita menghaturkan persembahan kepada Tuhan, kita iringi dengan kita memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 292. Kidung Jemaat 292, kita nyanyikan baitnya yang pertama. Nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allah-Mu, karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Saudara-saudara, mari kita menyatukan hati, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami berseru di hadapan-Mu ya Tuhan, inilah hati kami dan inilah kehidupan kami Tuhan. Kami yang senantiasa
mengharapkan Tuhan menuntun setiap perjalanan kehidupan kami, agar kehidupan kami tidak tersesat. Bersyukur atas kasih dan karunia-Mu ya Tuhan. Begitu juga ketika saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk bersyukur kepada Tuhan. Melalui persembahan, kiranya Tuhan sudi menerima, menyucikan dan memberkati persembahan kami ini. Dan kiranya persembahan kami ini dapat menjadi sarana bagi kemuliaan nama Tuhan melalui pelayanan gereja Tuhan di tempat ini. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan, dan saudara-saudara kami yang telah mengaturkan persembahannya, kiranya Tuhan juga memberkati hidupnya dengan rezeki yang berlimpah-limpah. Ya Tuhan, kami berdoa juga dan bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami, atas Tuhan memberkati sepanjang kami menjalani hidup ini. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami setiap pribadi dan setiap keluarga, anak-anak, para cucu kami, baik yang masih balita, yang sekolah dan sudah bekerja, kami menyerahkan semuanya ke tangan kuasa Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan sepanjang hidupnya, kami juga menyerahkan ke tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan menuntun, sehingga saudara-saudara kami boleh melewati seluruh pergumulan kehidupannya dengan beroleh kemenangan karena Tuhan menyertainya. Berkatilah juga putra-putri kami dan para cucu kami ya Tuhan. Biarlah mereka terus tumbuh dewasa, siap menjadi saksi Kristus di atas bumi ini. Begitu juga seluruh cita-citanya Tuhan memberkatinya. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik sakit di rumah maupun sakit di rumah sakit, baik karena sakit penyakit atau karena usia yang sudah lanjut. Kami menyerahkan ke tangan kuasa Tuhan. Tangan Tuhan yang penuh kuasa menjamahnya, memulihkan kesehatannya kembali seperti sedia kala. Tuhan, kami berdoa untuk situasi kondisi saat ini yang masih belum tuntasnya merebaknya virus corona, bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, kami memohon seluruh upaya yang dilakukan setiap kami, baik pemerintah maupun warga masyarakat, kami menyerahkan ke tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati apa yang menjadi himbauan pemerintah. Begitu juga kami memiliki hati yang taat, karena semua yang dilakukan ini hanyalah untuk kebaikan, kesehatan kami bersama-sama, dan pulihnya kembali kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, angkatlah virus corona ini dari kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh berjalan normal kembali seperti sedia kala. Kami berdoa juga ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang terus mengupayakan terputusnya rantai penyebaran virus corona ini. Begitu juga yang menangani saudara-saudara kami yang sedang sakit, para medis, dokter, perawat, dan tenaga medis, juga relawan, baik yang bekerja secara mandiri maupun yang tergabung dalam gugus tugas penanganan COVID-19, kami juga menyerahkan ke tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati mereka. Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ini ke tangan kuasa Tuhan. Kehidupan kami ke depan ini kami menyerahkan, kiranya Tuhan sudi memberkati kami, melindungi kami sepanjang kami menjalani hidup ini. Baik kehidupan kami pribadi maupun keluarga kami, kiranya Tuhan menyertai dan memberkatinya. Inilah seru dan doa kami Tuhan yang jauh dari sempurna ini, kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang sejati. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akhiri ibadah keluarga kita malam hari ini. Kita kembali menghadapi kehidupan kita sehari-hari. Percayalah bahwa Tuhan akan senantiasa menopang, melindungi dan memberkati kehidupan saudara-saudaraku semuanya. Mari kita akhiri dengan kita memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 457. Kita nyanyikan baitnya yang pertama. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu, Engkaulah yang memberi sejarah
Saudara-saudara, arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, Sang Sumber penghiburan, kekuatan, dan damai sejahtera, akan senantiasa menyertai, melindungi, dan memberkati saudara-saudaraku semuanya, saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Selamat menjalani kehidupan dengan penuh sukacita, dan Tuhan memberkati.